Kalaupun mau bersandar juga tidak apa-apa. Baik, pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga syukur alhamdulillah siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk senantiasa berbahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka nih orang-orang beriman berbahagia. Karena berbahagia itu khairum mimma yajma'un, lebih baik, lebih utama ketimbang apa yang mereka kumpulkan. Setiap kita kalau urusan dunia itu tujuannya cuma satu, yaitu mencari bahagia. Ada orang pontang-panting nyari harta agar menjadi predikat orang yang berlimpah hartanya, orang kaya raya, taipan dan lain sebagainya. Tujuannya apa coba? Bahagia. Ada orang juga pontang-panting pengen naik jabatannya, pengen punya jabatan yang tinggi. Tujuannya apa coba? Bahagia. Karena mereka barangkali memiliki pandangan kebahagiaan itu kalau harta saya berlimpah, jabatan saya tinggi. Jangan heran makanya ada juga yang menganggap bahagia itu kalau misalkan punya tampilan yang wah, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, barangkali begitu. Ya, jangan heran juga ada yang memuja ketampanan dan kecantikan. Seperti itulah kira-kira Pak. Banyak di antara kita nih umat manusia tujuannya cuma satu, yaitu mencari bahagia. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ketika dia memutuskan menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbahagia, dari hadis dan beberapa ayat bisa kita ambil nih Pak, pelajaran, hikmah bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang bahagia. Yang pertama, baginda Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Jadi yang pertama kalau kita pengen bahagia nih Pak, tebarkan salam. Pernah nggak Bapak misalkan Ibu lihat orang ngucapin salam tapi mukanya cembetut? Bisa? Biasanya kalau orang ngucapin salam satu paket Pak, wajahnya juga berseri-seri, penuh senyuman, dan abis berseri-seri melempar senyuman, datang lagi tuh kebaikan yang berikutnya, pasti musafahah, berjabatan tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua seorang muslim yang berjumpa berjabatan tangan mereka kecuali diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Coba tuh.
Jadi dengan salam kita udah dapat bahagia. Bahkan kata Rasulullah, tidak akan masuk surga kalian kecuali kalian beriman, dan tidak akan hadir iman itu kecuali dengan rasa cinta. Mau nggak saya unjukin? Saya kasih tahu, kata Rasulullah, yang apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi ternyata Pak, agar kita bisa lebih akrab, lebih nikmat hidup, banyakin salam, karena salam ini adalah doa. Coba kalau kita ngucapin salam, biasanya apa yang kita lempar itu pula yang akan kita dapatkan. Kalau kita bilang assalamualaikum, kira-kira jawabannya seperti apa? Standar, betul ya? Assalamualaikum warahmatullah, segitu juga kita dapetin. Tapi kalau kita misalkan panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya juga panjang juga tuh. Seperti itulah kira-kira dalam kehidupan ikhwatul iman. Kalau kita mau bahagia, banyak-banyak doain orang, kira-kira begitu Pak. Adab mengucapkan salam, kata Rasulullah, liyusallim shagir alal kabir. Yang muda ngucapin salam sama yang tua. Ini adab Pak, bukan keharusan. Kalau bisa mau dipakai begitu. Kira-kira kalau kita yang ngerasa lebih muda nih, nyapa sama yang lebih tua, senior sama junior, begitu kira-kira. Kalau junior sopan, adik-adik kita sopan, enak nggak sih Pak kalau kita sebagai orang yang senior gitu disopanin sama adik-adik kita? Siapa aja suka, betul ya? Dan tahiyat yang paling hebat dalam Islam adalah mengucapkan salam. Wal maru 'alal qa'id, yang lewat kepada yang duduk. Ini adab nih Pak. Kalau kita lewat, biasanya kalau kita bahasa orang tua kita dulu permisi. Nah kalau kita Islam, kaum muslimin ngikutin cara Rasulullah, ngucapin salam. Bukan cuma sekedar permisi, tapi juga melempar doa. Waalaikumsalam, masya Allah. Wal qalil alal kasir, yang sedikit ngucapin salam sama yang banyak. Datang orang masuk nih, bagusnya kalau misalkan nggak ada yang baca Quran, ngucapin salam. Jangan juga ngucapin salam ketika orang di dalam kamar mandi. Tok tok tok, assalamualaikum. Ini salah tempat begitu ya. Karena kalau kita menjawab salam dalam kamar mandi, hukumnya makruh, dihindari kalau bisa. Atau kita lihat saudara kita lagi baca Quran semua, kita baru datang Pak, nggak usah ngucapin salam, karena nanti memotong bacaan Quran saudara kita. Dan hebatnya Pak, pahala salam ini dia pekerjaan sunnah tapi bisa mendatangkan pahala wajib. Ngucapin salam apa hukumnya? Ngejawabnya tuh, coba sebutin, ada nggak pahala sunnah yang bisa datengin pahala wajib selain salam? Ada nggak? Ada? Udah nggak ada, jangan berbingung. Emang salam doang, ngucapin salam. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, kata Rasulullah, lisaimi farhatani, berpuasa. Bagi orang yang puasa, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan dua kebahagiaan. Inda iftarihi, yang pertama ketika dia berbuka. Kira-kira Pak Bu, kalau kita mau buka seneng gak? Kita sering hadir di majlis buka puasa bersama. Pernah lihat gak orang mau buka puasa bersama mukanya kusut gitu? Saya belum pernah lihat tuh. Semuanya sumringah Pak. Ya, karena emang hebatnya orang taat. Ketika di penghujung dia mau selesai melaksanakan taatnya, ada kegembiraan yang memang itu fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kita. Orang habis sholat, enak gak? Habis sholat nih, apalagi sholatnya berjamaah, dikerjain di masjid, adem Pak. Coba habis sholat berjamaah di sini adem gak? Adem gak? Adem, saya berapa biji. Masya Allah, Masya Allah. Nih ikhwatul iman, puasa sunnah apalagi gitu ya. Puasa wajib aja bawa kebahagiaan, ditambah lagi kalau kita mau rajin puasa sunnah juga tambah luar biasa. Apa aja segala ada biasanya Pak, apalagi ketika pas awal-awal Ramadan. Subhanallah, itu di meja hidangan kita segala macam minuman ada pas mau buka.
Betul ya? Karena biasanya hari-hari pertama hari-hari balas dendam gitu. Tengah hari bolong lihat es dawet, kayaknya enak es dawet, ntar sore sikat es dawet. Ngelihat es campur, yang enak juga es campur, beli es campur. Ada es kelapa enak juga, mau kita munsuri es kelapa, beli lagi. Padahal mah kalau pas kita tek duduk Allahu Akbar, minum teh anget sama korma 3 biji cukup nggak? Kagak. Masa cukupnya? Ya, masya Allah, tetap kurang gitu ya. Cuman biasanya kalau udah kena teh manis sama korma, kita biasanya berhenti dulu tuh, sholat dulu dah, gitu ya, biar ntar ngeblonjornya rada enak. Kalau belum pergi dari meja hidangan, biasanya kemerkaan repot pak. Tahu kemerkaan ya? Ya serba salah tuh, duduk salah, tengkurap apalagi, wah. Awal puasa maklum. Kalau sekarang sih alhamdulillah sama. Berpuasa nih pak, buka seneng dia. Yang kedua, wa inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan puasanya. Karena amalan puasa ini istimewa pak. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku akan langsung memberikan ganjarannya. Kita nggak pernah tahu nih pak, pahala orang yang paling bagus puasanya seperti apa. Cuman kita dan Allah yang tahu kira-kira begitu. Kita bisa ngukur kan ketaatan kita seperti apa ketika menjalankan perintah Allah. Apa puasa yang paling bagus, puasa yang paling banyak ngeludahnya? Dikit-dikit, belum tentu. Atau puasa yang paling bagus kalau puasa yang paling lemes jalannya, jalan aja nyusurin tembok, belum tentu juga, betul ya. Atau puasa yang jelek kalau kelihatan strong, sehat, bagus, seger aja gitu, kayaknya nggak puasa lu, bukan begitu. Masa jadi seuzon kita, betul ya? Belum tentu juga. Rahasia. Kita gini dah hitungannya pak. Kata Rasulullah, sholat fajar yang dilakukan sebelum subuh, sholat qobliyah subuh kita bilang 2 rakaat doang kan. Kalau dikerjain cuma berapa menit? 3 menit. Itu udah mau wudu, betul. Ya, itu khairum minad dunya wa ma fiha, udah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana sholat subuhnya? Sholat subuh berapa menit kira-kira kita pak? 5 menit dah, gitu ya. Lah ini puasa di Indonesia kira-kira 14 jam sampai lebih gitu ya. Pahalanya seperti apa coba? Kalau cuma 2 rakaat sholat qobliyah subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum lagi sholat subuh aslinya karena itu fardu, ditambah ini puasa yang berjam-jam, sebulan lagi puasanya. Subhanallah. Gimana enggak berseri-seri kita nanti? Mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang beruntung membawa pahala puasa begitu banyaknya. 2 tuh, kalau kita pengen bahagia banyakin puasa. Yang ketiga, naikin iman dan takwa kita. Quran surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kata Allah nih Pak, mereka tidak pernah takut terhadap sesuatu ataupun bersedih hati. Siapakah mereka yang mendapatkan anugerah dalam menjalani kehidupan, tidak pernah takut, enggak pernah sedih? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman dan bertakwa enggak pernah takut pada menghadapi kehidupan. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, bukan besar ataupun kecilnya Pak, tapi apakah ada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah problematika kehidupan. Besar kecil itu relatif bagi setiap orang. Beda keinginan, beda tanggung jawab, beda usia, maka beda pula nanti tugas dan kewajiban yang dia emban. Dulu waktu kita kecil, kepengen kita cuman pengen apa Pak? Permen, mainan, sepeda, segitu doang. Betul ya? Tapi ketika kita udah mulai dewasa sekarang pengen apa? Masih pengen permen, sepeda. Beda kan?
Sekalinya sepeda bukan sepeda biasa, Brompton. Wih, berapa duit? Berapa? Ada yang pernah beli? Oh, pantas begitu. Ya, puluhan juta sepeda doang coba, masya Allah. Itu kalau kita beli motor bekas dapat berapa biji, Pak? Ya, di motor bekas yang udah 7 tahun begitu bisa jadi juragan ojek kita tuh. Zaman satu sepeda. Keinginan tuh, nambah beban kita. Maka bagi orang yang iman dan takwanya terjaga, dia punya keyakinan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Enggak bakal Allah ngasih ujian dalam kehidupan kita kecuali udah ditaker, Pak. Udah ditaker sama kemampuan kita. Kita pasti sanggup melewatinya. Begitu. Ditambah lagi ayat yang lain. Fa inna ma'al tuh. Siapa yang bilang? Allah. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Mudah dulu apa sulit dulu biasanya? Hah? Mudah dulu apa sulit dulu? Ayatnya juga sulit dulu. Jadi wayahnya kalau kita rada sulit gitu ya. Kayak kita sekolah. Sebelum kita jadi pegawai bea cukai, sulit nggak, Pak? Masuknya kayak apa tahu. Sekolahnya juga khusus, betul ya? Ribuan orang daftarnya. Kita alhamdulillah termasuk hamba Allah yang beruntung dipilih dari sekian banyak hamba Allah dari seluruh Nusantara datang coba. Ribuan orang bertarung tuh. Kita dipilih sama Allah. Alhamdulillah. Sekarang udah pakai seragam. Keren nggak, Pak? Bersyukur nggak? Tuh. Sulit dulu. Ketika udah masuk, udah mulai kerja, gampang nggak? Gampang? Susah juga. Ketika udah biasa, baru udah apal kita. Oh iya, siap. Tuh. Sulit dulu, baru nikmat. Gitu. Itu sudah memang lumrah dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia mah sama, Pak, semuanya pasti susah dulu. Kita pengen punya anak, tanya emak-emak, gampang apa susah lahiran, Mak? Bu? Subhanallah, lagi tilawah, Pak. Ya. Sulit nggak, Pak? Sulit. Mau yang lahiran normal kayak mau yang lahiran sesar kayak. Betul ya? Ya alhamdulillah kita nggak pernah ngerasain sih, Pak. Betapa sulitnya ngandung coba. Ya Allah, tanya deh 9 bulan tuh dibawa-bawa kemana-mana, kagak bisa ditaruh pisan sebentar gitu. Betul ya? Tidur miring salah gitu ya. Telungkup apalagi kayak jot-jotan. Repot gitu ya. Nih ikhwatal iman dan takwa mengajarkan kita keyakinan yang kuat. Setiap problematika kehidupan semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan gampang mengeluh. Yang keempat, cara agar kita menghadirkan bahagia adalah banyak-banyak memberi hadiah. Tahadu tahabu kata Rasul. Hadisnya pendek, Pak, kita hafal semua, bahkan gampang ngucapinnya. Saling-salinglah kalian memberi dan juga menerima hadiah, maka kalian pasti akan saling mencintai. Istri kita kalau kita bawain surprise, Pak, hadiah, seneng gak? Hah? Kapan terakhir Bapak ngasih hadiah sama istri? Udah lama banget udah. Ya, ulang tahun dia aja kadang lupa, kelewat mulu. Kalau kita kasih nih, kita ntar pulang mampir dulu lah, romantis kayak dulu kita pengantin baru, betul Pak? Beli kembang apa kayak nggak apa-apa, Pak. Iya, yang penting jangan Kamboja, nyumpahin namanya. Jangan kembang melati, kembang Kamboja begitu ya. Serem orang bawaannya. Coba dah ya Allah, apalagi kalau kita mampir toko emas dulu, iya cakep nggak? Pulang bawa cincin, subhanallah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain tuh, jreng. Kira-kira raut wajah istri kita gimana, Pak? Ayo, kita pulang nih ntar bawa bunga, bawa cincin, coba gimana raut mukanya? Bingung, curiga, si papa kesambet apa nih gitu ya? Wah, jangan-jangan ada maunya nih begitu. Dicurigain gitu, Pak.
Orang jarang banget ngasih hadiah. Sekali-kali dah sekantor nih, masing-masing seksi, ayo kita buat hadiah. Paling gede hadiahnya 100.000 per orang. Ya dengan uang 100.000 kan lumayan Pak. Ada yang mungkin barangkali beli alat zikir, ada yang beli buku, betul ya. Hadiah-hadiah yang dengan uang 100.000 tapi bermanfaat, kira-kira apa, kita terserah. Beli sejadah misalkan yang cuma muka kita doang, betul, manfaat. Kasih saling-saling hadiah, itu bisa mendatangkan bahagia. Kalau kita ngasih orang nih Pak, ngasih misalkan kita ketemu orang susah, orang miskin, kita bawain makanan, seneng dia, senyumnya lebar. Sebetulnya yang paling bahagia siapa coba? Nih kita, jujur. Kalau nggak percaya coba deh, sering. Nah, nyobanya sering, ya. Cari kira-kira orang yang lapar, kita kasih makanan, dia senyum, makasih Pak. Itu yang seneng banget mah kita sejujurnya. Balik lagi ke kita, kebaikan kita karena khawatir. Orang beriman tuh rasa khawatirnya luar biasa Pak. Ya Allah, jangan-jangan dia belum ketemu makanan emang seharian ini. Kita datang, alhamdulillah dikasih barokah oleh Allah, menjadi duta-dutanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan rizkinya Allah kepada para hambanya. Seneng gak? Tuh, saling memberikan hadiah. Kita coba dah. Para sahabat tuh sering ngasih hadiah sama Rasul. Rasul juga sering ngasih hadiah sama para sahabat. Dan hadiah ini Pak, Rasul juga sering dapat hadiah dari orang-orang non muslim. Rasul pun memberikan hadiah kepada mereka. Saling menerima hadiah, bukan cuma kepada sama kaum muslimin, kepada siapapun dengan tujuan, apalagi ada tujuan dakwah. Hebatnya orang Islam nih, begitu rahmatan lil alamin. Ngasih hadiah, wajahnya penuh senyum, kerjanya semangat, subhanallah, kayak orang sini semua udah. Amin ya rabbal. Lanjut. Lah sepi. Sampai jam berapa ngaji biasanya Pak? Saya mah takut kelamaan, pantar ada yang dehem, betul ya. Kalau saya mah sensitif sama yang dehem Pak. Langsung udahan, assalamualaikum langsung. Sholat aja langsung ruku, betul Pak. Masya Allah. Yang kelima, cara agar kita bahagia, perbanyak amal saleh. Surah An-Nahl ayat 96. Kayaknya kita udah pada apal ayatnya nih. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, kata Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, yang penting dia beriman Pak, maka pasti, ini lamnya lam taukid, ditambah lagi di ujungnya ada nun taukid saqilah, pasti kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Siapa yang kagak mau coba? Ya, kita punya kehidupan yang baik Pak. Kadang kehidupan yang baik itu bukan hanya sekedar terlihat dari tampilan duniawinya, boleh jadi bahkan tampilan duniawi itu menipu Pak. Kebahagiaan yang hakiki mendatangnya dari hati. Ada orang yang mohon maaf mungkin hartanya tidak berlimpah, jabatannya enggak tinggi, tapi tetap kok Pak bisa senyum ketawa lebar gitu, ikhlas ketawanya. Ada juga orang yang jabatannya tinggi, hartanya berlimpah, begitu ya, Masya Allah, tapi buat senyum aja susah, mukanya tegang aja. Ada nggak ngeliat orang begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Orang sini mah orang soleh semua, betul ya. Tapi coba kalau nggak percaya, Bapak datengin orang yang kena wajib pajak, lihat mukanya gimana dah? Hah? Halo? Udah mulai dah, begitu ya. Waduh, nih kota iman. Kalau kita rajin beramal soleh, maka kebahagiaan yang akan datang Pak. Kalau nggak percaya, coba. Yang simpel-simpel aja, jangan yang ribet. Kadang kita mengribet-ribet sih. Amal soleh itu butuh kreativitas, itu doang. Datang nih sholat Jumat, ya ngelihat sendal berantakan, kita rapiin satu-satu. Pernah nggak kita pas pulang dari masjid, pas kita nyari sendal kita cuma satu, pusing nggak Pak? Tiba-tiba dapatnya satu lagi dekat gerbang. Pernah begitu? Ketendang-tendang orang. Atau pernah nggak pakai sepatu bagus, udah kita semir gitu, diinjak-injak sama orang, sedep nggak tuh? Ya Allah, sendal swallow lagi nginjek, coba itu ada mereknya, burung walet, betul. Ya elah, swallow nginjek-injek sepatu gua begitu. Coba tuh kita rapiin, pahala nggak? Pahala nggak?
pahala ya Allah. Kamar mandi nih, kamar mandi gosok gesek. Luar biasa, kita semprot wipol biar wangi. Pahala enggak Pak? Pahala, jangan kalah Bang Admin. Pahala banyak bener, udah subhanallah, udah coba. Ya Allah, kayaknya kita keduluan dia kalau masuk surga Pak. Bang Admin dulu, orang kita nikmatnya ibadah di masjid ini, dia semua yang ngurus, betul ya. Kita jangan kalah, ayo ada kotak amal, rapiin tempatnya, bukan isinya. Ntar isinya dirapiin lagi ya, dibawa pulang, jangan. Amal soleh simpel Pak, yang simpel-simpel aja, buang sampah misalkan gitu ya. Ada tong sampah, buang tong sampah pada tempatnya, bukan tong sampahnya, maksudnya sampahnya kepada tong sampah. Yang simpel Pak, Masya Allah. Bisa kita, bisa gitu. Bahasa kita mulai dah kita rubah mumpung lagi puasa nih. Ya, buat pada para pimpinan, ngapain teriak-teriak coba kalau ngomel? Saya pengen tanya tuh Pak, kenapa orang deket-deketan tapi pada teriak kalau lagi pada berantem? Ngapa coba? Padahal kalau lagi biasa ngomong bisik aja kedengeran. Kenapa? Karena yang jauh bukan badannya tapi hati. Biar kedengeran gitu, makanya teriak. Ini teriak. Padahal kalau dibisik-bisik kan deket-deketan itu kedengeran. Tuh. Amal soleh yang simpel Pak. Kita pengen dapat pahala orang yang puasa, saling tukeran bukaan, betul ya. Tetangga kita nih anterin satu piring, tetangga kita lagi nganterin lagi satu piring, sama-sama dapat pahala nggak? Sama. Di sini juga sama Pak. Noh, di depan udah ada kulkas, apa namanya tuh, pendingin dah, gitu ya. Alhamdulillah sih kalau sholat Jumat di sini paling enak udah Pak. Karena beda-beda nih, ada susu, ada minuman macam-macam, luar biasa udah. Orang datang tuh bahagia aja udah. Betul ya? Bahkan kalau yang pinter bawa situ semuanya jualan di sana. Bisa. Macam minuman ada, betul ya? Cakep nggak begitu? Udah disediain sama DKM, tinggal isi. Lagi kita kere banget beli aqua dah, 1 biji aja minimal, ada nggak yang minum? Dapat nggak pahalanya? Yang simpel aja, jangan yang ribet. Sedekah mau masjid sama Pak, lagi bulan puasa nih, masing-masing satu kepala rumah tangga ngasih air 1 gelas, ngasih korma 5 biji aja. Kalau tiap hari kali 1 blok, kali 1 perumahan, besok-besok itu masjid jualan korma, saking banyaknya. Sama nih, biaya cukai ngadain misalkan pembangunan masjid, setiap orang 1 bulan 1 sak semen. Yang muslimnya aja, yang laki-laki dan perempuan, 1 sak semen berapa duit? Mana tukang material ini? 50.000, betul ya? Kalau 1 kita ngasih mungkin malu Pak, tapi kalau 1 kantor kira-kira berapa puluh orang? Ada 100 yang muslim, 100 kan? 100 sak semen coba. Kira-kira kalau bawa mobil carry mah kagak muat itu. 100 biji banyak Pak. Masjid di lingkungan kita bagus semua insya Allah tuh, Masya Allah. Setiap bulan kasih aja semen, lama-lama jadi tuh. Itu masjid bisa jadi tukang material Pak, gantian dia jualan semen. Yang simpel Pak, jangan yang ribet, kan begitu ya, insya Allah. Atau kita nge-broadcast, setiap ada kajian broadcast, share gitu ya, like and share, kan udah ada tuh flyernya, kan begitu, tinggal share aja, dibaca sama orang, ikutan, ada zoomnya nih lagi jauh, ngikut dia, pahala enggak? Ngajaknya aja udah pahala belum? Perkara dia nanti mau ikut ngaji itu pun enggak, lain cerita, itu urusan Allah, begitu ya. Tapi kita ngajaknya aja udah berpahala. Yang simple Pak, jangan yang ribet. Yang terakhir yang ke-6 berarti, agar kita bahagia, yang terakhir, jauhin maksiat. Kalau kita terlepas diri dari maksiat suci, makanya nggak mungkin begitu Pak. Tapi paling tidak kita meminimalisir diri kita jatuh ke lubang dosa. Ini yang ke-6 Pak, meskipun disebutin terakhir, ini yang jadi pusat perhatian kita. Emang ini biang rujit kita nggak bahagia. Biang rujitnya ini maksiat.
Maksiat itu jangan cuma kebayang mohon maaf kita nyuri, kita zina, banyak bentuk maksiat itu. Bahkan buat para alim ulama gitu ya, lupa aja sama Allah, zikir gitu, nah itu juga udah dianggap maksiat. Nah kira-kira kita seperti apa nih gitu. Quran surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Lah kalau kita udah disempitin sama Allah kehidupan kita, kemana-mana mentok, udah maju mentok, mundur mentok, kiri mentok, kanan mentok. Emang nggak ada lagi cara kecuali kita emang harus balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat dah gitu. Ujian dalam kehidupan, bahkan barangkali bukan disebut ujian dulu, masalah dalam kehidupan kan cuma dua tuh. Kalau dia bukan ujian, yang kedua apa? Peringatan. Kapan dia disebut ujian, Bang? Kalau orang yang nerimanya beriman, soleh. Kapan dia dapat peringatan? Ya kalau banyak lalai. Nah kira-kira nih di antara dua ini kita yang mana? Oh orang sini mah insya Allah yang pertama. Oh subhanallah, ujian semua. Kayaknya kita kesombongan ngomong begitu. Tapi kalau kita mau sedikit tawadhu, aduh ya Allah, jangan-jangan ini teguran gitu. Ya apa aja bang? Mobil ditabrak orang, jugrek, wah emosi nggak? Apalagi lagi puasa, deket bener temperamen kita tuh, tungut langsung begitu. Betul ya? Tapi kalau kita pikir, ya Allah, alhamdulillah cuman pengok mobilnya, yang penting sayanya selamat. Betul? Indonesia tuh Pak, orang Indonesia mah selamat baik, alhamdulillah baik, begitu ya. Alhamdulillah, itu emang didikan iman ternyata Pak. Jadi yang dilihat yang besarnya bukan masalahnya, tapi ininya nih, pertolongan Allahnya. Kalau saya mungkin nggak pakai mobil, langsung kena badan saya, lebih bahaya lagi. Mobil masih jelek-jeleknya bisa kita dandanin, kan begitu tuh. Betul Pak? Masalah nggak? Masalah. Kepleset, gedublak aja, waduh. Kalau kita ngingetin cuman masalah sama Bang Admin yang kurang ngepel, marah kita sama Bang Admin. Tapi kan kita, oh saya kurang hati-hati, oh ternyata bocor. Nah baru tahu kita tuh, barangkali Allah pengen nunjukin masjid kita ada yang bocor. Jalan kutuk tiba-tiba mendarat Pak, bola golf joger aja, wah Allah ke jidat kita. Sakit nggak? Emang pernah? Coba kalau kita mikirin secara pakai iman, ya Allah, ini dunia segini lega, segini gede, kenapa jidat saya yang jadi tempat mendarat bola? Betul Pak? Masih banyak tempat yang lainnya, Allah kenapa kepala saya yang kena? Oh gitu ya. Oh iya, mungkin ini kepala isinya bukan cuma buat pengen taat, isinya lalai, lupa mulu, duniawi mulu tuh. Kan begitu Pak. Lagi jalan, mohon maaf Pak, diberakin burung, ya sama. Dari sekian banyak nih orang kepala di sini, kenapa kepala saya yang diberakin? Kan begitu. Berarti kan emang ditentuin sama Allah tuh. Betul. Peringatan cuman baru diberakin burung, ketibannya burung tai burung, baru belum ketiban besi. Coba itu lebih repot lagi. Hebat ya. Kehilangan dompet juga sama. Kalau kita ngingetin sama malingnya, kesel kita. Maling, nyolong. Kerjaan maling emang nyolong. Maling sedekah malah jarang gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau kita ya Allah, dari sekian banyak orang yang punya dompet di masjid misalkan gitu ya, atau di bus, di kereta, kenapa saya yang bisa dicolong orang tuh? Cek, kurang hati-hati. Cek lagi, kayaknya dompet saya emang kelihatan banget banyak isinya, misal tuh Bang. Cek lagi, jangan-jangan kurang sedekah tuh. Jengkel kita masih ada tapi udah mulai adem. Astagfirullah. Insya lanjutin pertemuan berikutnya gitu. Udah jam 1. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita ulangi Pak, cara mendapatkan bahagia: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah colem.
Ada yang kelewat, betul ya. Satu, tebarkan salam. Yang kedua, banyakin puasa. Yang ketiga, tingkatkan iman. Yang keempat, memberikan hadiah. Yang kelima, banyakin amal soleh. Yang keenam, ayo kita coba jauhin maksiat. Insya mudah-mudahan keenamnya ada sama kita dan kita menjadi orang yang bahagia, bukan cuma dunia tapi juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Baik, karena ini sudah mencapai jam 1 pukul 13, mulai kita ini izin Ustadz untuk doa penutup sekaligus menutup acara ini. Mohon maaf kami dari pembawa acara bila ada salah. Bila mangga Pak Ustadz dipimpin doa. Baik, mari sama-sama kita membaca istighfar 3 kali Pak sebelum kita meninggal majlis yang mulia ini. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.